Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-13 dari 81 topik. Kompetensi dan wewenang relatif pengadilan serta asas persidangan, bagian keempat. Selain kompetensi, atau wewenang mengadili, dalam hukum acara perdata juga dikenal jurisdiksi. Kalau kompetensi menunjuk pada pelaksanaan tugas pengadilan, atau courts in action, maka jurisdiksi menunjuk pada lembaga pengadilan, atau institution of court. Sesuai dengan tugas dan kewajiban kekuasaan kehakiman, maka dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ditentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Pada perkara perdata, pengertian perkara tersimpul dua keadaan, yaitu pertama adanya perselisihan, dan kedua tidak adanya perselisihan. Adanya perselisihan mempunyai pengertian bahwa ada sesuatu yang diperselisihkan, atau ada yang dipersengketakan, atau ada yang dipertengkarkan. Seringkali perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan sendiri oleh yang bersangkutan sehingga memerlukan bantuan orang lain, apakah itu ketua RT, RW, lurah, camat atau bahkan pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Misalnya, ada sengketa mengenai utang piutang, jual beli, pinjam meminjam, atau perceraian. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim di sini adalah menyelesaikan perkara tersebut dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Tugas hakim demikian inilah yang termasuk contentious jurisdicti, jurisdicti contentiosa, atau peradilan sesungguhnya. Dikatakan demikian karena di sini hakim memberikan putusan, atau vonis, yang adil guna menyelesaikan perkara atau sengketa antara justisiable atau pencari keadilan. Di dalam menjalankan tugas berdasarkan jurisdiksi ini hakim harus bersifat bebas dari pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, atau independent justice. Tidak adanya perselisihan artinya bahwa perkara yang diajukan oleh pencari keadilan tidak berdasarkan pada sengketa dengan warga masyarakat lainnya. Pihak yang menghadap ke muka pengadilan, tidak untuk meminta peradilan atau putusan, akan tetapi meminta agar hakim dengan penetapannya, atau best-checking, menetapkan suatu status atau menyatakan sesuatu menurut hukum, sehingga memperoleh kepastian hukum yang wajib dihormati dan diakui oleh semua orang. Misalnya, seseorang mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari seorang pewaris atau seseorang mohon pengangkatan anak. Tugas hakim demikian inilah yang termasuk voluntaire jurisdicti, jurisdictio voluntaria. Tugas demikian ini sering disebut peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya. Sebenarnya istilah sukarela di sini kurang tepat karena peradilan kontensius pun sifatnya sukarela juga. Bukankah terserah kepada pihak yang berkepentingan akan mengajukan gugatan atau tidak ke pengadilan? Diajukan atau tidaknya tuntutan hak berupa permohonan atau gugatan ke pengadilan sepenuhnya terserah kepada pihak yang berkepentingan. Dikatakan peradilan sukarela oleh karena tugas hakim di sini tidak mengadili dengan memberikan putusan, akan tetapi tugas hakim di sini lebih merupakan tugas di bidang administratif. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara jurisdictio contentiosa dengan jurisdictio voluntaria maka di bawah ini akan dicoba untuk menguraikan dengan melihat perbedaannya dari beberapa segi. 1. Pihak yang berperkara. Di dalam jurisdictio contentiosa setidaknya ada dua pihak berkepentingan yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan di dalam jurisdictio voluntaria hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. 2. Kegiatan hakim dalam memeriksa perkara. Di dalam jurisdictio contentiosa, hakim memeriksa perkara sebatas apa yang dikemukakan oleh para pihak. Sedangkan di dalam jurisdictio voluntaria, hakim memeriksa perkara dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bersifat administratif yang bersifat mengatur, atau administrative regulation. 3. Kebebasan hakim. Di dalam jurisdictio contentiosa, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan perkataan lain, hakim hanya menerapkan hukum positif. Dalam jurisdictio voluntaria, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur sesuatu hal. 4. Permulaan proses. Di dalam jurisdictio contentiosa, proses diawali dengan dimasukkannya gugatan oleh penggugat, sedangkan di dalam jurisdictio voluntaria, proses diawali dengan dimasukkannya surat permohonan oleh pemohon. 5. Akhir dari proses, diberikannya putusan atau vonis. Di dalam jurisdictio contentiosa, proses pemeriksaan perkara diakhiri dengan diberikannya putusan atau vonis oleh hakim yang amarnya dapat bersifat 1. Declarare
atau menyatakan hukumnya, misalnya menyatakan sah perjanjian jual beli mobil antara penggugat dengan tergugat. 2. Konstitutif, atau menciptakan keadaan hukum baru, misalnya membatalkan perjanjian jual beli mobil antara penggugat dengan tergugat. 3. Kondemnator, atau menghukum, misalnya menghukum tergugat untuk menyerahkan mobil kepada penggugat. Sedangkan di dalam jurisdiksio voluntaria, proses diakhiri dengan diberikannya suatu penetapan, atau best-checking, yang amarnya dapat bersifat declarator, atau menyatakan hukumnya, misalnya A, B, dan C adalah ahli waris yang sah dari P yang telah meninggal dunia, atau bersifat konstitutif, atau melaksanakan peraturan hukum yang berlaku, menyatakan pemohon adalah wali A seorang anak di bawah umur. Di dalam jurisdiksio kontensiosa, putusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat atas para pihak berperkara, para ahli waris, dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, serta para saksi. Sedangkan di dalam jurisdiksio voluntaria, putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Asas persidangan. Tugas dari kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya di persidangan harus memperhatikan asas-asas persidangan, agar segala sesuatu yang dikerjakan dalam melaksanakan tugasnya adalah sah menurut hukum. Asas-asas persidangan tersebut antara lain, sidang terbuka untuk umum, susunan sidang majelis, hakim memimpin persidangan, hakim wajib mengundurkan diri, atau versonen, para pihak dapat menolak hakim yang memeriksa perkara, atau raken, para pihak wajib datang. Sidang terbuka untuk umum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh hakim, maka berakibat putusan hakim batal demi hukum. Tujuan daripada asas terbukanya persidangan ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan, dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan perkara yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang, atau jika berdasarkan alasan-alasan penting, yang dimuat di dalam berita acara, yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan tertutup untuk umum. Misalnya, dalam pemeriksaan perkara perceraian atau perzinahan, maka persidangan sering dilaksanakan dengan pintu tertutup. Meskipun persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, akan tetapi setiap persidangan harus dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum terlebih dahulu sebelum dinyatakan tertutup. Dalam pembukaan persidangan itulah hakim memberikan alasan-alasan persidangan akan dilakukan secara tertutup. Susunan sidang majelis. Susunan persidangan untuk semua pengadilan pada asasnya merupakan majelis, yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, lihat pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas hakim majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan perkara dalam persidangan, dilaksanakan seobjektif mungkin untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Asas hakim majelis ini dianut sejak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Sebelum itu, sejak 1942 dianut Units Judex atau Hakim Tunggal. Untuk dapat merealisir asas Units Judex dengan konsekuen, pernah ada larangan untuk memeriksa perkara pada pengadilan negeri dengan majelis. Asas hakim tunggal ini bertujuan untuk mempercepat jalannya peradilan atau speedy administration of justice. Orang pada umumnya lebih suka penyelesaian perkaranya dengan cepat, meskipun putusannya kurang memuaskan daripada putusan yang objektif, akan tetapi membutuhkan waktu bertahun-tahun. Orang mengharapkan segera kepastian mengenai perkaranya yang mungkin akan menentukan nasib hidupnya, dan bukan sebaliknya diombang-ambingkan karena penyelesaian perkaranya berlarut-larut sehingga nasibnya terkatung-katung untuk jangka waktu yang lama dan tidak menentu. Hakim memimpin persidangan. Meskipun pada dasarnya hakim bersifat pasif, dalam pengertian bahwa ada atau tidaknya perkara masuk ke pengadilan adalah tergantung sepenuhnya dari para pihak, akan tetapi menurut sistem HIR, Hakim Indonesia adalah aktif. Hakim aktif semenjak perkara dimasukkan ke pengadilan, dalam pemeriksaan, dalam memutus perkara hingga pada pelaksanaan putusan. Ketentuan mengenai ini juga tersirat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Sebagai contoh mengenai hal ini adalah, kewajiban hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa saat kedua belah pihak hadir dalam sidang sebagaimana dalam pasal 130 HIR. Apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan maka hakim akan membacakan surat-surat yang diajukan para pihak. Pasal 131 ayat 1 HIR. Ketentuan mengenai kewajiban hakim membacakan surat-surat yang diajukan para pihak didasarkan pada alasan A. HIR tidak menganut prinsip verplichte procureur-stelling, atau kewajiban menunjuk kuasa, sehingga pihak yang maju kemungkinan seorang yang buta huruf. B. Sebagai realisasi dari prinsip hakim aktif yang dianut HIR. C. Demi kepastian bunyi surat-surat yang diajukan oleh para pihak, sebab dengan dibaca oleh hakim maka jika pihak ingin mengubah bunyi surat, yang bersangkutan harus minta izin lebih dahulu dari hakim. Hakim menunjukkan upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak, sesuai pasal 132 HIR. Hakim wajib mengundurkan diri, atau versonen. Seorang hakim wajib mengundurkan diri, versonen, dari pemeriksaan perkara apabila 1. Terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera, lihat pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Hal ini diatur dalam pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Para pihak dapat menolak hakim yang memeriksa perkara, atau urakan. Apabila pihak yang akan diadili mengetahui bahwa seorang hakim yang akan mengadili ada hubungan keluarga atau mempunyai kepentingan dengan perkara yang akan diperiksa dan hakim yang bersangkutan tidak dengan sukarela mengundurkan diri, maka pihak berperkara mempunyai hak ingkar, atau urakan, terhadap hakim yang memeriksa perkaranya itu, sebagaimana pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Para pihak wajib datang. Salah satu kewajiban pihak berperkara dalam perkara perdata adalah menghadiri sidang pemeriksaan perkaranya apabila panggilan terhadapnya adalah sah menurut undang-undang. Apabila pihak tidak datang dan juga tidak diwakili oleh kuasa hukumnya meskipun panggilan sidang sah, maka berakibat 1. Bagi penggugat, oleh hakim gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Hal ini diatur dalam pasal 124 HIR. 2. Bagi tergugat, oleh hakim, gugatan dapat diputus verstek, kecuali kalau menurut hakim gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Hal ini diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR. Putusan verstek adalah putusan tanpa hadirnya tergugat, dan biasanya hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Suatu gugatan harus memenuhi syarat berdasar hukum dan alasan yang jelas. Apabila ini tidak dipenuhi, maka meskipun diputus verstek pihak penggugat dikalahkan. Itulah topik ke-13 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.